Hari ini kita bahas kenapa ada rumah-rumah angker, rumah-rumah yang ada setannya. Ngomong sama sebelahnya, kamu bukan setan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 4. Jadi kenapa ada rumah yang ada penunggunya, kenapa ada rumah angker, dan kenapa ada tempat-tempat terkutuk yang siapapun yang nempatin kerja apapun bangkrut. Mari kita buka dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai dengan 13. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai dengan 13. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai dengan 13. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain jadi sangat panas dan mukanya muram. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau berkuasa atasnya. Firman Tuhan pada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah makan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kata Kain pada Tuhan, hukuman itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Di dalam sejarah umat manusia ada pembunuhan yang paling awal. Pembunuhan paling awal adalah pembunuhan Kain membunuh Habil. Kain membunuh siapa, saudara? Pada waktu Habil dibunuh, saya itu juga kegiatan otak berhenti, kegiatan jantung berhenti, dan cirinya orang mati tidak bisa mandi sendiri, betul? Tapi ingat, waktu Habil dibunuh, ada satu yang menuntut, ada satu yang berteriak, yaitu darah. Ikuti saya semua, darah. Darah ini berteriak, saudara, menuntut keadilan. Akibat tuntutan darah Habil, Kain dikutuk, dan di dalam kutukannya dikatakan tanah tidak menghasilkan sepenuhnya lagi untuk Kain, dan Kain menjadi seorang pelarian dan pengembara di muka bumi. Kenapa? Karena tuntutan darah Habil. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Ada satu keunikan, keanehan, bahwa darah manusia berbeda dengan darah binatang. Misalnya pisau dipakai untuk membunuh seseorang, cek mati. Dan apa yang terjadi? Pisau dicuci bersih, kelihatan bersih. Itu nanti pisau masuk lab, divisum, pasti akan tertinggal jalur DNA, yaitu bekas darah korban yang dibunuh. Sehingga kasus pembunuhan sekalipun 3-5 tahun, barang bukti tetap dipakai di pengadilan. Kenapa? Karena bekas darah korban ada yang tersisa. Maka dalam ilmu penyidikan reserse dikatakan tidak ada kejahatan yang sempurna. Kenapa? Pasti meninggalkan jejak. Dan jejak itu pasti adalah bekas darah, yaitu apa? Jalur DNA manusia. Nah, saudara, beda dengan kalau hanya kegores atau kebentur, keperang, tidak menimbulkan kematian. Bekas darah itu dicuci bersih, hilang tanpa bekas, karena tidak menimbulkan kematian. Tapi kalau menimbulkan kematian, pasti ada yang tersisa. Jelas? Jelas? Nah, beda dengan ayam. Ayam dipotong, klekek, mati, jadi ayam goreng. Pisau dicuci bersih, hilang tanpa bekas. Kenapa? Karena ingat, binatang tidak punya roh, manusia punya roh. Maka darah manusia bisa menuntut. Nah, kenapa darah binatang tidak menuntut? Karena binatang tidak punya roh. Kalau darah binatang menuntut, perut kita yang susah. Jelas? Jelas? Nah, keris dipakai membunuh seseorang, cep mati, cep. Keris itu setiap bulan suro, setahun sekali, direndam air kelapa, dicuci dengan
jeruk nipis, setelah itu diusap dengan warangan racun keris. Nah setelah itu dikeringkan di matahari. Kalau pusaka itu pernah membunuh seseorang, begitu kering, bekas darah korbannya akan timbul kembali, sekalipun pembunuhan itu ratusan tahun yang lalu. Makanya keris pernah bunuh orang, saya tahu, oh ini pernah bunuh. Sebelum saya bertobat tahu, namanya Pugut. Jelas? Jelas? Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Kenapa ada rumah-rumah terkutuk? Apakah ada di Alkitab tentang kutukan darah? Ada. Waktu Yudas bunuh diri, tanah disebut tanah darah Hakal Damal. Dan ingat, pada waktu Raja Daud mau membangun bait Allah, Tuhan berfirman, tidak boleh, karena tanganmu penuh dengan darah. Sang pembunuh melarikan diri, polisi kehilangan jejak, sang pembunuh dibayangin wajah yang dibunuh, ketakutan menyerahkan diri. Betul? Itu kutukan darah. Nah, apa artinya kutuk? Kutuk itu punya arti, ikutin saya semua, kata-kata yang mengikat, kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, wabah, malapetaka, sakit penyakit, bahkan kematian abadi. Itu yang namanya kutuk. Nah, apa artinya berkat? Ikuti saya semua. Kata-kata yang memberikan, kata-kata yang memberikan kehidupan, keselamatan, kelimpahan, kejayaan, kehormatan, hidup abadi. Itu namanya berkat. Jelas? Jelas? Nah, semua tempat angker, semua yang tempat ada setannya, pasti ada kutuknya, yaitu kata-kata yang mengikat, yaitu penderitaan. Intinya semua, penderitaan. Nah, pertama, tempat kejadian pembunuhan. Kalau yang dibunuh laki-laki, di situ sering muncul roh laki-laki. Kalau yang dibunuh perempuan, di situ sering muncul roh perempuan. Kalau yang dibunuh bencong, akan muncul roh lain. Mau kemana mas? Apakah itu arwah orang mati? Bukan. Hubungan antara orang mati dan orang hidup putus. Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus untuk menunggu hari pembagian mahkota, memerintah bersama Tuhan. Tapi kalau orang yang mati bunuh diri, mati tidak dalam Tuhan, langsung ke dunia orang mati, dunia arwah, terpisah di antara orang hidup. Tidak ada 7 harian, 40 harian cari mie ayam, siomay, bakau. Itu terpisah langsung. Nanti lain waktu saya jelaskan kenapa orang mimpi ketemu orang yang sudah mati persis. Itu ada rahasianya. Itu bukan roh manusia, itu roh setan. Itu terpisah langsung di antara orang hidup. Nah, tetapi ingat, di situ sebelum orang itu mati, di situ ada namanya kata-kata penderitaan. Itu semua kata-kata penderitaan. Darahnya menetes. Dan setan suka ada di situ. Dan tempat kejadian pembunuhan, di situ akan ada kutukan, namanya kutukan darah. Cirinya kalau di situ ada kutukan darah, setiap kali ada penampakan bayangan hitam di sekitar pintu. Kenapa di sekitar pintu? Karena kurang kerjaan. Lebat, tiba-tiba bayangan hitam. Tetapi kadang baju terakhir korban dibunuh. Kalau baju hijau, baju kuning. Tetapi itu penampakannya jarang baju terakhir. Tapi yang sering menampakkan diri itu adalah bayangan hitam di sekitar pintu. Itu pasti tempat kejadian pembunuhan. Dan di situ ada kutukan darah. Itu kalau dibuat toko, dibuat ruko atau tempat tinggal, siapapun yang nempatin siap. Makanya ada rumah-rumah tertentu disewakan orang bangkrut, dibeli orang bangkrut, yang tinggal di situ wajah jadi bangkrut semua. Itu pasti dulunya ada tempat pembunuhan. Jelas? Atau tempat kejadian pembantaian massal. Kalau yang dibunuh 200 orang,
setiap 3 tahun atau 7 tahun sekali akan bangkitnya kutukan yang kerasukan 200 orang. Sering disebut namanya kerasukan massal. Itu banyak di lapangan, di sekolah, di pabrik. Kalau yang dibunuh 1000 orang, maka setiap 3 tahun, 7 tahun sekali akan ada namanya bangkitnya kutukan yang kerasukan 1000 orang. Berarti yang dibunuh 1000 orang. Jelas? Nah, kalau itu di tengah hutan, satu kampung dibantai, dibunuh semua, maka di kampung itu sering ada penampakan kayak kampung, ada perkampungan setan atau pasar setan. Itu pasti dulunya adalah tempat pembantaian. Nah, dulu sebelum saya bertobat, sebagai seorang dukun, dikorbankanlah ayam. Ayam pun harus ayam kampung, tidak boleh ayam horeng Kentucky Fried Chicken. Kenapa? Setannya yang takut kolesterol. Kerbau, babi, ayam, kambing, sapi, kepalanya ditanam di lokasi. Itu tujuannya adalah untuk meredam sementara kutukan, bukan membatalkan. Itu adalah ATM dukun setiap 7 tahun sekali. Kenapa? 7 tahun lagi akan bangkitnya kutukan kerasukan massa lagi. Sebagai dukun diundang lagi, dapat angpau. Tapi sebelum saya bertobat, saya tahu itu tidak bisa batalkan kutukan. Itu sistemnya hanya meredam sementara supaya kerasukan massa itu bisa berhenti sejenak. Tapi tidak bisa membatalkan kutukan. Karena ingat, yang menuntut darah manusia. Jelas? Jelas? Nah, saya pernah nanganin kasus di Pondok Indah. Itu ada satu rumah dan strat. Setiap kali orang mau beli, ngasih uang DP, uang muka. Mau ke notaris, pasti batal. Sampai yang punya rumah banyak dapat uang muka. DP itu banyak ya. Tapi dia mau nempatin tempat itu takut karena tahu sejarah rumah itu. Makanya saya dimintai tolong, langsung saya usir. Demi nama Yesus, setan keluar. Begitu setannya keluar, 1 minggu kemudian rumah itu terjual mahal. Langsung yang punya rumah ngomong, Pak Daud, bagaimana kita kongsi bisnis rumah angker? Sering. Makanya sekarang ini saya punya bisnis baru, tanah angker. Saya di Solo ada banyak tanah angker tak beli itu kan, 100.000, 200.000 itu ada hampir kira 30 sertifikat. Yang banyak setannya tak dibeli, orang pada takut kan. Begitu setannya keluar, harga berubah. Saya kemarin habis jual, belinya 200.000, tak jual 1.200.000. Saya ditanya, kok mahal sekali? Harga setannya keluar lebih mahal. Makanya saya bisnis rumah angker sekarang. Enggak ada setannya tak beli, setan diusir keluar, harga baru. Yang kedua, tempat kejadian orang bunuh diri. Rata-rata orang bunuh diri, ingat, pasti dalam kondisi apa? Menderita, betul? Depresi, stres. Tidak ada orang bunuh diri ketawa gini, wah, mati, tidak ada itu. Ada karena putus cinta, yang disesali bukan pertemuan, bukan perpisahan, tapi pengeluaran ongkos terlalu banyak. Berdiri dia. Ada yang karena dikejar utang piutang, bangkrut dan lainnya. Minum baygon stroberi, straw jeruk, menusukkan diri, benturkan kepala, tenggelamkan diri. Latar belakang orang bunuh diri itu mempengaruhi kutukannya, darah menetes, tes. Maka bisa ada kutukan darah. Itu disebut rumah hawa panas. Siapapun yang nempatin tanah itu, rumah itu, pasti akan bertengkar, ribut setiap hari, bahkan cerai. Disebut rumah hawa panas. Jelas? Maka ada rumah-rumah tertentu disewakan orang cerai, dibeli orang cerai, tinggal cerai terus. Pasti dulunya tempat kejadian bunuh diri. Ciri rumah atau tempat tinggal yang ada roh hawa panas itu, roh kutukan darah itu, bunuh diri, itu ada suara-suara aneh.
kayak ada ketokan pintu, dok dok dok, buka, nggak ada orang, itu pasti bunuh diri. Kok tahu kan? Dulu bekas setannya. Ya tahu. Nah, atau kayak nyuci baju, nyuci piring, nyuci dapur. Itu rata-rata yang bunuh diri pembantu. Apal deh. Nah, tapi kalau tiba-tiba kayak orang ngobrol-ngobrol, ketawa, suara-suara aneh di kamar tamu, di ruang tamu, itu rata-rata yang bunuh diri satu keluarga. Tapi kalau mengerang ada di pintu atau di ruang kamar, itu pasti bunuh dirinya. Kalau suara laki itu laki, kalau itu perempuan. Itu ada kutukan, namanya kutukan darah. Hawa tempat itu panas. Orang tinggal itu pasti bertengkar, ribut terus. Cirinya ada, sering ada suara-suara aneh. Ada gelas terbang, piring terbang, pindah-pindah itu pasti bunuh diri. Kalau bayangan hitam itu pembunuhan. Jelas? 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 Kok bayangan hitam? Nah, kedua, saya pernah nanganin kasus ini di Surabaya. Waktu itu saya masih ingat ada seorang pembantu bunuh diri. Nah, setelah itu suami istri ini setiap hari ribut bertengkar terus. Tidak pernah bertengkar. Ribut bertengkar terus setiap hari. Nah, di tempat kejadian pembantu yang bunuh diri itu sering ada bunyi kloteng orang masak-masak itu. Setiap malam Jumat ada suara masak-masak. Waktu itu saya tidak dikasih tahu itu tempat bunuh diri. Begitu saya masuk, wah ini pasti ada kutukan darahnya. Iya Pak, berapa bulan yang lalu membantu kami bunuh diri. Setelah itu ruang mata panas sekali, suaranya kutukan apa? Darah. Jelas? 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 Jadi saudara, Pak, kalau di rumah, apakah semua rumah ada penunggunya? Belum tentu. Semua rumah yang ada penunggu setannya pasti ada sejarah. Yaitu apa? Penderi. Makanya penjara zaman Belanda, zaman Jepang pasti banyak setannya. Kenapa? Di situ banyak pembunuhan. Jelas? Jelas? Atau bunuh diri. Ketiga, yang namanya roh maut. Ya semua roh maut. Roh maut. Satu jalan tempat kecelakaan mati, mati di situ. Maka di jalan itu, di tempat yang sama, dengan titik yang sama, pasti ada banyak kecelakaan mati di tempat itu. Kebanyakan sopir lihat ada anak kecil lewat, kakek-kakek lewat, ibu-ibu lewat, menghindar, tabrakan mati. Biasanya sopir kalau lewat dari situ di klakson dibel dulu, tin, baru lewat. Setan tidak takut klakson. Itu hanya sugesti, itu roh maut. Atau tempat kejadian orang tenggelam mati, sungai atau laut. Maka sering ada penampakan kayak orang minta tolong gini-gini. Nah ini mau nolong, masuk sungai mati. Nah, laut gitu, ngawe-ngawe gini, gua langsung mau nolong, masuk, lep mati. Tempat kejadian orang tenggelam mati itu ada kutukan roh maut, kutukan darah. Makanya di Amerika, di Australia, di berbagai negara, kalau tempat kecelakaan mati di Australia itu dikasih tanda. Itu tandanya tidak mungkin satu, nanti tambah banyak. Makan korban. Itu namanya roh maut. Saya rasa di sekitar sini ada saudara? Ada? Yang ngomong ada sering memonitor lalu lintas. Roh apa? Belum saya semua. Roh maut. Saya pernah dimintai tolong Kanit Laka, itu arah ke Tawangmangu, daerah Karanganyar. Itu ada satu jalan, setiap tahun pasti ada yang mati di situ. Dulunya ada orang tabrakan kepala pecah. Nah setelah itu setiap tahun ada yang mati kecelakaan di situ. Ingat, mati sebelum waktu, darahnya menun. Nah, akhirnya sama polisi dikasih lampu terang, ditulisin, hati-hati rawan kecelakaan. Pagi dipasang, malam, tabrakan mati.
temangsang kepalanya dia apa? Hati-hati. Akhirnya kanit lakanya bingung, gimana coba kalau kasih lampu terang, polisi suruh jaga di situ. Wah, polisi berdiri deh. Polisi ini 1 jam berdiri kan capek. Pindah lokasi istirahat. Dor, tabrakan, mati di tempat bekas polisi berdiri. Langsung polisi ini ngomong sama saya, untung aku tidak berdiri terus di situ. Saya diminta tolong untuk ngusir setan, udah beres itu. Itu ada namanya roh maut. Ingat ya semua, roh dari tempat kejadian kecelakaan mati itu ada namanya roh maut. Ingat, mati sebelum waktu. Saya pernah diminta nanganin kasus di Jawa Tengah. Itu malah gereja yang tidak percaya mujizat dan tidak percaya bahasa roh. Jadi kalau ada orang berbahasa roh itu diketawain, si kira berapa sandal jepit gitu lah. Tidak percayalah gereja itu, gereja sunyi senyap. Nah dulunya ada orang bunuh diri. Yang bunuh diri siapa? Pendetanya. Itu kejadian zaman dulu. Nah setelah itu di tempat depan gereja itu sering kecelakaan mati. Sering kecelakaan mati. Jadi kalau waktu kebaktian, terutama sore, mereka nyanyi memuji Tuhan, haleluya, gitu kan, seneng kan? Wah, ke toilet pasti ketemu setan. Jadi waktu di ruangan gereja ketemu Tuhan, pergi ke toilet gereja ketemu saya. Itu setiap kebaktian. Akhirnya ada namanya rapat majelis. Karena yang berkuasa itu majelis, yang menaikkan pendeta dan menurunkan pendeta. Majelis yang berkuasa. Saya diundang. Waktu saya diundang, dan setiap tahun pas ada yang mati kecelakaan tepat depan gereja, saya ngomong sama mereka, kalian percaya enggak bahwa setan itu ada? Percaya, buktinya kami habis kebaktian ketemu setan, gitu lah. Kalian percaya adanya setan? Masa kalian percaya Tuhan pensiun? Betul lah. Kalau setan aja bekerja, berarti Tuhan masih bekerja, betul? Pak, mereka tidak percaya mujizat. Mereka bingung cara ngusir setan karena doktrin mereka berkata bahwa mujizat itu berhenti sejak para rasul meninggal. Para rasul mati, mujizat berhenti. Itu dah. Ditransfer ke dunia kedokteran. Itu dah. Nah, sekarang setan ini susah ditransfer ke dunia kedokteran. Saya ngomong, kalian percaya setan ada? Masa kalian tidak percaya Tuhan bekerja? Untuk apa kalian ke gereja berdoa kalau kalian tidak percaya? Betul? Sudah kami percaya. Akhirnya malam tak ada musir setan. Ya ketakutan. Kenapa? Mereka ketakutan tengah malam. Kalau itu setan keluar. Begitu setannya keluar, sampai sekarang tidak ada penampakan lagi. Ingat, kutukan dah. Itu di gereja. Jelas? Jelas? Intinya semua roh maut. Yang keempat, tanah kuburan. Sebelum saya bertobat, kalau bikin bangkrut orang itu pakai tanah kuburan. Nah, tanah kuburan yang dipakai itu bukan kuburan biasa. Kuburan pendeta tidak bisa, majelis tidak bisa, atau kuburan bayi atau kuburan orang yang mati tua, expired kadaluarsa mati, tidak bisa. Itu adalah kuburan seorang pembunuh, pencopet, penjambret, perampok, pemerkosa yang digebukin, dieksekusi, dibakar massa. Intinya mati dibunuh dalam posisi jahat. Orang jahat itu ada kutukannya. Siapa yang menabur dia menuai. Betul? Dibunuh, dieksekusi, dibakar massa, digebukin massa, mati. Darahnya mati sebelum waktunya. Atas pusaranya itu mengandung kutukan namanya kehancuran. Ikutin saya semua, kehancuran. Itu kalau tanah itu disiramkan di depan toko orang atau depan pintu gerbang pabrik orang, plek, atau depan pintu rumah orang, plek, itu orang mati sadap tangan, mati rezeki, pasti bangkrut.
dulu praktek. Tapi ingat, sesuai order. Kalau mau menceraikan rumah tangga orang, tanah itu diambil, siramkan di atap rumah orang, di luar rumah. 1 tahun pasti cerai. Kenapa di luar rumah? Dalam rumah ketahuan. Kalau mau nyantet orang pakai santet tanah, tanah itu diambil, siram di depan pintu, atap rumah, masukkan tengah rumah, yes, berubah dari santetan. Itu langsung yang tinggal di rumah itu megap-megap, mati enggak, hidup enggak. Habis kakek, nenek, cucu dikit, sakit pindah-pindah terus. Itu untuk nyantet orang. Itu sebelum saya bertobat, cara ngerjain orang pakai tanah kuburan seperti itu. Jelas? Jelas? Nah, memang setan ada kuasa, tapi Tuhan lebih kuasa. Yang jadi pertanyaan, bagaimana ngalahkan kutukan ini? Betul? Mengutukan ini. Ada 3 cara untuk mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Markus, mereka mengusir setan-setan di dalam nama Tuhan. Dan bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengolesi minyak dalam nama Tuhan. Yang kedua, pujian penyembahan. Waktu Tuhan bertata di atas pujian, setan lari, kalah, keluar. Amin. Tapi ada yang ketiga, ditulis dalam kitab terakhir. Mereka orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba, darah Yesus. Ikuti saya semua, darah Yesus. Untuk mengalahkan kutukan darah harus dihadapi dengan darah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 24. Dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat, ini semua lebih kuat daripada darah. Tidak ada darah di muka bumi ini yang bicara lebih kuat melebihi darah Habil, kecuali satu darah, darah Yesus. Kenapa darah Yesus bisa berbicara? Ikutin saya semua, Yesus mati dibunuh. Ingat, makanya darahnya bisa berbicara. Yesus mati dibunuh, Yesus mati disalib, dan hari yang ketiga bangkit, hidup kembali, dan naik ke surga, hidup selamanya. Amin. Tidak ada raja atau presiden, jenderal hebat apapun di muka bumi mati, bangkit, hidup selamanya. Tidak ada, hanya Yesus saja. Amin. Ada orang mati, bangkit, mati lagi, betul? Tapi Yesus mati, bangkit, hidup, dan naik ke surga. Untuk mengalahkan kutukan darah harus dihadapi dengan darah pula. Harus darah manusia yang suci, tanpa noda, tanpa celah, tanpa dosa, dan tidak ada kutuk keturunan. Dan itu hanya ada satu manusia di muka bumi, yaitu Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Darah yang suci, dan darahnya pula, dan posisinya mati di bumi. Makanya darahnya bisa berbicara. Darah Yesus untuk mengalahkan kutukan darah harus dengan darah Yesus yang berbicara tentang apa? Pendamaian. Ikutin semua, pendamaian. Jadi kalau saudara ada satu rumah tempat kejadian ada setannya, cara untuk mengusir setannya seperti ini. Tidak usah panggil pendeta. Ini untuk meringankan beban pendeta. Setiap orang percaya diberi apa? Kuasa. Dari iman kembali ke iman. Cara doanya seperti ini. Kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat, segala roh-roh setan, segala roh-roh gelap, kami usir keluar. Dalam nama Yesus, darah Yesus, hancurkan segala roh jahat. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk.
hancurkan darah Yesus, sucikan tempat ini, sucikan tempat tempat terkutuk ini tempat terkutuk diubah jadi berkat. diubah jadi berkat. Segala roh-roh jahat, roh-roh setan, roh-roh gelap keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jelas harus diucapkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, mulut orang mengaku diselamatkan. Makan. Jadi mengusir setan diucap, tidak boleh gini. Kenapa? Setannya bingung. Jelas? Harus itu kalau kasus rumah angker, kasus apa? Pembunuhan dan bunuh. Diri. Nah, kalau roh maut itu biasanya itu pinggir jalan, tempat tenggelam, sungai atau laut. Doanya seperti ini. Kita semua, darah Yesus, hancurkan segala roh maut. Darah Yesus, hancurkan segala kutuk maut, segala roh-roh jahat, roh-roh setan, roh-roh kegelapan, roh-roh setan keluar dalam nama Yesus. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Darah Yesus, sucikan. Darah Yesus. Itu menghadapi roh maut. Jelas? Nah, kalau tanah kuburan beda lagi. Semua berkat, semua keberuntungan, semua hoki, semua masa depan pasti ada jalannya. Betul? Betul? Buktinya orang buka toko pasti ada jalan. Tidak mungkin di puncak gunung tidak ada jalan. Artinya bahwa semua berkat, semua keberuntungan, semua cita-cita, semua masa depan pasti ada jalan. Buktinya kalau mau pinter jalannya apa? Sekolah. Jangan kayak saya. Saya itu sejak kecil nggak pernah belajar. Sampai detik ini matematika nggak bisa. Kenapa? Karena dulu sebelum saya bertobat, saya punya ilmu mistik untuk ngambil pikiran guru-guru SD dan SMP. Langsung jawaban di sini semua. Setelah bertobat, ilmunya hilang, matematika nggak bisa. Jadi matematika lebih canggih anak saya daripada saya. Tapi ingat, uang ngerti. Nah, saudara, untuk mengalahkan tanah kuburan, itu semua. Darah Tuhan Yesus, buka jalan berkat tempat ini. Darah Yesus, buka jalan masa depan tempat ini. Darah Yesus, buka keberuntungan tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat, segala roh-roh kutuk, roh-roh gelap keluar dalam Yesus. Darah Yesus, itu saya semua, buka jalan berkat. Darah Yesus, buka jalan keberuntungan. Darah Yesus, buka jalan masa depan. Amin. Itu supaya tidak bisa ketutup. Cirinya yang kena tanah kuburan itu kayak ada kabut, kayak ada bayangan hitam tinggi besar, atau laki atau perempuan tepat di pintu gerbang depan. Itu kalau tanah kuburan. Jelas? Nah, sebelum tanya jawab, saya pernah ada saksian, saya dimintai tolong waktu itu. Ada seorang ibu, dia konseling sama saya tentang darah Yesus. Nah, dia punya lawan bisnis, itu suka main dukun-dukun pakai ilmu-ilmu hitam. Tapi ibu ini setiap pagi dia berdoa, darah Yesus buka jalan berkat. Darah Yesus buka jalan masa depan. Segala roh jahat, roh setan keluar dalam Yesus. Itu doa setiap mau buka toko. Tapi ingat, ini bukan mantra lain. Ini iman. Amin. Dan setiap hari dia selalu nyanyi lagu wajib, darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku. Itu seperti pegawai negeri nyanyi hari Senin untuk Indonesia Raya. Tapi dia setiap hari itu, pagi itu. Apa yang terjadi? Setiap kali dikasih ilmu gaib untuk bikin bangkrut ibu ini, laris terus. Nggak bisa. Akhirnya lawan bisnisnya ambil tanah kuburan. Waktu sore ibu ini masih dalam toko, melihat sendiri di matanya. Tanah kuburan diseramkan di pintu tokonya. Nah, kenapa ibu ini tahu itu tanah kuburan? Karena ibu ini punya mata-mata juga.
Dikasih tanah kuburan melawan bisnisnya, tambah lari sekali. Lawan bisnisnya bingung, dikasih tanah kuburan kok tambah laris. Diambil tanah kuburan yang sama, tempat yang sama, disiramkan di tokonya dia sendiri. 1 minggu bangkrut. Kenapa? Karena di rumah ibu itu ada darah yang berbicara. Darah Yesus menyucikan kita dari dosa. Darah Yesus menyembuhkan kita. Dan inilah artinya bahwa darah Yesus berbicara. Amin. Dan darah Yesus pula yang mengalahkan iblis. Oke? Sekarang tanya jawab masalah setan. Jangan tanya masalah